Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, langkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai lingkungan dan budaya organisasi di pengantar manajemen di pertemuan kedua. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. Macam-macam lingkungan organisasi. Satu, lingkungan internal, kompetensi inti, sumber daya. Dua, lingkungan eksternal, lingkungan makro dan mikro. Budaya organisasi. Denison 2009. Budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai, kepercayaan, dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar sistem manajemen organisasi, serta seperangkat praktek dan perilaku manajemen yang membantu dan memperkuat prinsip dasar tersebut. Lingkungan organisasi secara garis besar, lingkungan organisasi dibagi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan external environment, adalah semua unsur-unsur di luar suatu organisasi yang relevan terhadap operasinya, termasuk unsur-unsur yang berpengaruh langsung, direct action element, yaitu unsur-unsur lingkungan yang secara langsung mempengaruhi aktivitas organisasi, berasal dari stakeholder internal dan eksternal. Unsur-unsur yang berpengaruh tidak langsung, indirect action element, yaitu unsur-unsur lingkungan eksternal yang mempengaruhi iklim aktivitas suatu organisasi terjadi, akan tapi tidak mempengaruhi organisasi secara langsung. 4 variabel tindakan tidak langsung ini terutama ialah: 1. Variabel sosial, yaitu faktor-faktor seperti demografi, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial yang dapat mempengaruhi suatu organisasi dari lingkungan eksternalnya. 2. Variabel ekonomi, yaitu kondisi ekonomi umum dan kecenderungan yang dapat merupakan faktor-faktor di luar aktivitas suatu organisasi. 3. Variabel politik, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas suatu organisasi sebagai hasil dari proses atau iklim politik. 4. Variabel teknologi, yaitu pengembangan baru dalam produk atau proses dan juga kemajuan dalam pengetahuan yang dapat mempengaruhi aktivitas suatu organisasi. James A. F. Stoner dan R. Edward Freeman mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individual yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh pengejaran tujuan suatu organisasi. Stakeholder terbagi menjadi dua kelompok, yaitu external stakeholder, yaitu kelompok atau individual dalam lingkungan eksternal suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas. Contohnya adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok yang mempunyai kepentingan khusus, SIGS, Special Internal Group, media, serikat kerja, lembaga keuangan, dan pesaing atau kompetitor. Internal stakeholder
yaitu kelompok atau individual seperti karyawan dan pemegang saham, shareholder and atau stockholder, the board of director and the board of manager. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah pemilik organisasi, owner, adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide maupun berdasar ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Tim manajemen, board of manager of or director adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Para anggota atau para pekerja employee adalah unsur sumber daya manusia SDM yang sangat dominan dalam sebuah organisasi yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen perusahaan. Yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal organisasi adalah pelanggan atau customer. Adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Pesaing atau kompetitor adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Pemasok, supplier adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi. Khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Pemerintah atau government adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Lembaga keuangan atau financial institution adalah pihak seperti bank dan perusahaan asuransi guna memperoleh dana investasi dan sebagainya baik untuk pendirian perusahaan, perluasan usaha baru dan sebagainya. Kelompok berkepentingan lain atau media. Kelompok berkepentingan khusus atau special interest group seperti lembaga konsumen, lembaga swadaya masyarakat, pembela lingkungan hidup, dan lain-lain. Serikat pekerja, union labor, adalah pihak berkepentingan luar dari sebuah organisasi atau perusahaan. Manajer dan lingkungan organisasi. Satu, lingkungan internal organisasi, internal environment, yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Dua, lingkungan eksternal organisasi atau lingkungan organisasi, organizational environment, yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini terdiri atas A. Lingkungan umum, general environment, merupakan lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Termasuk dalam lingkungan ini antara lain dimensi internasional, teknologi, sosiokultur, ekonomi, dan legal politik. B. Lingkungan tugas atau task environment, yaitu lapisan lingkungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini meliputi pesaing, pemasok, pelanggan, dan lain-lain. Kita lihat di sini gambarnya. Lingkungan dalam organisasi ada lingkungan umum, lingkungan tugas, lingkungan internal.
Dan di sini ada ekonomi, hukum politik, ada pelanggan, pasar tenaga kerja, pemasok, pesaing, dan lain sebagainya. Ada sosial budaya dan ada internasional. Mengapa manajer mengantisipasi perubahan? Perubahan lingkungan harus selalu diantisipasi oleh manajer, terutama perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Kita lihat beberapa kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan organisasi, kekuatan-kekuatan penyebab perubahan. Kekuatan eksternal dan internal sangat mempengaruhi perubahan organisasi. Sumber daya fisik, keuangan, dan manusia, klien, langganan dapat berubah lingkungan yang mempengaruhi berbagai operasi organisasi dan menyebabkan tekanan perubahan. Faktor eksternal seperti kebudayaan, pendidikan, sosial, politik, teknologi, ekonomi. Faktor internal seperti kegiatan-kegiatan karyawan, tujuan, strategi, kebijakan, teknologi. Faktor eksternal, kenaikan biaya dan kelangkaan bahan, keamanan karyawan dan peraturan anti polusi, boikot pelanggan, tingkat pendidikan dalam pasar tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi, teknologi yang digunakan terutama dalam menghadapi persaingan, kebudayaan yang mempengaruhi tingkat keputusan pelanggan. Faktor internal, kekuatan perubahan internal merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijakan manajerial, teknologi baru, sikap, dan perilaku karyawan. Dua pendekatan penanganan perubahan. Proses perubahan reaktif. Manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan. Pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah-masalah tertentu yang timbul. Program perubahan yang direncanakan atau proses proaktif melalui pelaksanaan berbagai investasi waktu dan sumber daya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Penolakan terhadap perubahan, satu, orang mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi. Dua, orang mungkin mengabaikan perubahan. Tiga, orang mungkin menolak perubahan. Empat, orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan lima, orang juga mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakannya. Tiga sumber penolakan perubahan, satu ketidakpastian tentang akibat dan pengaruh perubahan, dua ketidakpastian untuk melepaskan keuntungan-keuntungan, tiga pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.